Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Hadirin sekalian, kemudian kita akan lanjutkan pada bahasan berikutnya yaitu berkaitan dengan memakan daging keledai piaraan. Ya, memakan daging keledai piaraan. Hadirin sekalian, ya, kalau misalnya antum nggak tahu keledai itu seperti apa, ya, dia itu kurang lebih seperti perawakannya seperti kuda tapi lebih kecil. Ya. Umumnya digunakan untuk kendaraan ya, atau untuk membawa barang dagangan begitu. Ya. Tapi kalau antum ragu gimana perawakannya, silakan antum cek di Google ya, cari gambar keledai begitu. Ya. Hadirin makanan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Di dalam syariat kita, ya, kita tentu tadi sudah kita sampaikan bahwasanya Islam itu sangat tegas sekali yang mengatur manusia. Apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, apa yang boleh dan tidak boleh untuk dimakan. Islam mengatur itu semua. Ya. Dan di antara yang diatur dalam syariat kita adalah berkaitan dengan larangan mengkonsumsi keledai piaraan. Larangan mengkonsumsi keledai piaraan. Ya. Di sini disebutkan oleh penulis, ya di sini menukil sebuah dalil berkaitan dengan haramnya keledai piaraan, ya keledai jinak, ya. Itu dari Anas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ketika Rasulullah SAW ya menaklukkan Khaybar, ya, kami menyembelih seekor keledai jinak ya di luar kampung. Sebagian dagingnya kami masak, lalu seorang penyiru yaitu Nabi alaihi salatu wasallam berteriak kepada para sahabat yang saat itu sedang masak daging keledai jinak begitu ya. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Ala innallaha wa rasulahu yanhayanikum anha fa innaha rijsun min amali syaitan. Ya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, ketahuilah sesungguhnya Allah dan Rasulnya melarang kalian ya memakan daging itu ya karena itu adalah kotor dan termasuk perbuatan syaitan ya. Kemudian kata Anas ya, lalu para sahabat pun ya menumpahkan periuk-periuk ya, wadah-wadah yang sudah terisi oleh masakan ya, dari keledai jinak itu ya sehingga tumpah semua isinya. Ini diriwayatkan oleh Muslim. Nah, kita flashback sedikit ya kepada peristiwa perang Khaybar ya, di mana saat itu Nabi alaihi salatu wasallam menyerang benteng Khaybar begitu kan, menyerang Khaybar. Nah, pada saat itu ya para sahabat ya kehabisan bekal makanan gitu karena pengepungannya itu cukup lama begitu. Pengepungannya cukup lama sehingga para sahabat kehabisan stok makanan. Akhirnya para sahabat dan dalam kondisi lapar begitu, ya motong keledai jinak ya piaraan dimasak gitu kan, hampir selesai dimasak ya hampir mau disajikan ya. Nabi SAW menyeru bahwasanya itu adalah sesuatu yang kotor dan termasuk perbuatan syaitan. Akhirnya para sahabat pun menumpahkan wadah-wadah mereka padahal udah siap untuk disantap begitu dari daging keledai jinak yang mereka masak. Nah, dari hadis ini kita mendapatkan pelajaran bagaimana ketaatan para sahabat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Padahal saat itu bisa saja mereka itu memiliki rukhsah begitu kan. Mereka apa namanya kehabisan bekal sehingga mereka mengkonsumsi apa yang ada. Namun Nabi alaihi salatu wassalam menegaskan menetapkan bahwasanya pada saat itu ya daging kedelai jinak itu sudah diharamkan. Maka tidak ada jalan lain bagi para sahabat selain taat. Akhirnya para sahabat itu pun menumpahkan ya, menumpahkan wadah-wadah yang berisi masakan daging keledai jinak itu. Itu memberikan pelajaran kepada kita bagaimana para sahabat itu, ketaatan para sahabat kepada Allah dan Rasulnya, sehingga mereka tidak lagi memikirkan diri mereka. Yang terpenting adalah bagaimana mereka bisa apa namanya mentaati Allah dan Rasulnya di dalam kondisi apa dan bagaimanapun. Tentu ini adalah pelajaran penting bagi kita semua. Hadirin makan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Maka ini adalah di antara teladan begitu kan? Teladan. Padahal pada saat itu para sahabat itu sudah lapar gitu kan? Karena udah habis stok makanan gitu. Tapi
Karena kecintaan mereka kepada Allah dan Rasulnya itu mendahului nafsu mereka begitu, mendahului nafsu nafsu mereka. Ya, dan pada saat itu tentu mereka ya di dalam kondisi yang luar biasa kelaparan begitu. Padahal pada saat itu dalam kondisi mengepung Khaybar, ya, mengepung Khaybar, dan mereka butuh suplai makanan karena pada saat itu kekurangan. Kan tetapi ya kecintaan yang membuat mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Hadirin makan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Berkaitan dengan daging hukum keledai jinak, ya, berkaitan dengan daging, ya, hukum daging keledai jinak, ya. Jadi jumhur ulama, mayoritas ulama berdasarkan dalil-dalil atau nas yang ada itu mengharamkan, ya, daging keledai jinak. Ya, mayoritas ulama mengharamkan daging keledai keledai jinak. Bagaimana hadis dari Abu Tha'labah dan yang hadis lainnya termasuk peristiwa Khaybar itu tadi yang menunjukkan bahwasanya ya syariat kita itu melarang yang namanya daging keledai jinak, ya. Dan ini adalah pendapat jumhur jumhur ulama, ya. Bahkan Ibnu Hazm mengatakan, ya, banyak hadis yang menyatakan keharaman keledai piaraan, banyak, bahkan sampai ada 9 sahabat dan meriwayatkannya, dan sanadnya semuanya kuat, dan derajatnya itu sampai mutawatir, ya. Jadi keharaman keledai jinak, ya, dagingnya itu tidak bisa lagi dibantah, karena kata Ibnu Hazm itu derajatnya sudah sampai mutawatir, dan semuanya itu sahih, ya. Haram untuk dikonsumsi, ya, bukan haram untuk dimanfaatkan tenaganya, ya. Adapun keledai liar, ya, keledai liar tadi keledai piaraan yang jinak, adapun keledai liar ijma' para ulama itu halal, itu halal, ya. Jadi sudah jelas keledai haram, keledai jinak itu haram, adapun keledai liar itu dihalalkan. Apa dalilnya bahwasanya daging keledai liar itu adalah dagingnya halal? Yang berdasarkan ijma' yaitu hadis Nabi alaihi salatu wasallam sebagaimana yang dikisahkan oleh Abu Qatadah, bahwasanya ya para rombongan jamaah haji itu di zaman Nabi alaihi salatu wasallam, ya, berangkat untuk melakukan ibadah haji, ya. Nah, rombongan itu kemudian dipecah menjadi dua rombongan. Ada rombongan yang tetap di jalan yang biasa dilalui, dan ada rombongan yang memisahkan diri melalui jalan jalan pantai. Ya, di antaranya adalah Abu Qatadah, ya, memisahkan diri dari jalan pantai. Nah, di dalam perjalanan, ya, rombongan jamaah haji yang mengambil jalan arah pantai ini melihat seekor keledai keledai liar, ya. Kemudian Abu Qatadah mendekati lalu menyembelihnya, kemudian menghidangkannya kepada para rombongan jamaah haji. Lalu ada sebagian dari sahabat mengatakan, boleh tidak nih kita makan daging ini sedangkan kita di dalam kondisi ihram? Kemudian mereka sampai, ya, dan bertemu kepada Nabi SAW dan mengadukan hal tersebut kepada Nabi SAW sambil membawa sisa daging keledai yang mereka konsumsi itu. Lalu para sahabat, ya, ketika bertemu dengan Nabi SAW, ya, bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, kami sedang berihram, sedangkan Abu Qatadah tidak. Lalu kami melihat keledai liar, dan Abu Qatadah menangkap dan menyembelihnya, dan dagingnya itu dibawa dan dihidangkan kepada kami," begitu. Lalu ada sebagian kami mengatakan, apakah boleh memakan daging hasil buruan padahal kita sedang berihram nih, gitu kan? Lalu sisa dagingnya itu di bawah di hadapan Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, lalu Nabi SAW bertanya kepada orang yang berihram itu, ya, yang sedang lewat jalur pantai itu, bertanya kepada Nabi SAW bertanya kepada mereka, apa ada di antara kalian yang berihram yang menyuruh Abu Qatadah untuk membunuhnya atau minimal memberikan isyarat kepadanya? Lalu mereka mengatakan tidak ada. Maka kata Nabi SAW, makanlah sisa daging yang ada itu. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nah, berdasarkan hadis ini tegas yang menjelaskan bahwasanya Nabi alaihi wasallam tidak mengingkari para sahabat yang mengkonsumsi daging daging apa namanya? Daging
keledai liar. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya itu dibolehkan. Ya. Adapun yang diharamkan, ya sebagaimana peristiwa perang Khaybar adalah daging keledai yang ya yang dipelihara, yang dijinakkan. Begitu. Adapun yang liar itu dibolehkan. Lalu bagaimana dengan hukum daging kuda? Bagaimana dengan hukum daging kuda? Karena perawakan antara keledai dan kuda itu hampir mirip-mirip, cuman bedanya keledai itu lebih pendek dan lebih kecil. Kenapa jumhur mengatakan daging kuda itu halal? Dan ini adalah pendapat jumhur atau pendapat mayoritas ulama. Lalu apa dalilnya kalau daging kuda itu halal? Yaitu hadis dari Jabir bin Abdullah. Beliau mengatakan bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam di dalam perang Khaybar itu Nabi melarang atau mengharamkan mengkonsumsi daging keledai jinak. Wazna fi luhumil khayli. Namun Nabi SAW membolehkan memakan daging kuda. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Jadi daging kuda, ya, kalau ditanya apa hukumnya, jawabannya adalah halal. Dan ini adalah pendapat mayoritas ulama dan dalilnya itu cukup jelas dan tegas. Hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian ya yang dapat Anda sampaikan. Jadi kesimpulannya ya, di dalam syariat kita daging keledai piaraan atau yang jinak itu haram ya. Dan ini pendapat mayoritas. Adapun daging keledai liar itu halal ya, dan ini adalah ijma. Ya, dan ini adalah ijma. Adapun daging kuda itu halal. Demikian dapat Anda sampaikan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua dan tentu memudahkan segala langkah dan urusan kita untuk mendekat kepadanya. Kita tentu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala meneguhkan hati kita, mengokohkan hati kita sehingga kita bisa wafat di atas agamanya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.